Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nurjana dari jurusan Marketing Communication dengan nomor NIM 44321010088. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya di mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia di Indonesia. Selanjutnya adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Jadi latar belakang itu secara filosofis, bahasa juga diartikan sebagai bentuk pengungkapan manusia atas realitas melalui simbol-simbol atau tanda-tanda. Menurut pada pengertian tersebut, keeksistensian bahasa Indonesia sangat bergantung pada tingkat keberhasilan masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan kosakata dan istilah-istilah baru, baik itu berupa penyerapan kosakata bahasa daerah ataupun bahasa asing yang semakin ditingkatkan. Jadi selanjutnya itu ada seiring dengan perkembangan zaman khususnya di era globalisasi, penggunaan bahasa Indonesia sudah mulai tergeserkan oleh bahasa-bahasa gaul di kalangan masyarakat, terutama kalangan remaja. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat tentunya memberikan efek negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai suatu pakem identitas bangsa Indonesia. Sehubungan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh sebagian masyarakat modern, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi selanjutnya itu ada rumusan masalah dari presentasi ini, yaitu apa pengertian dari bahasa Indonesia dan bahasa gaul, bagaimana pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang ketiga ada bagaimana mengatasi penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Ada juga tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari pembuatan presentasi ini adalah agar kita dapat mengetahui faktor-faktor utama serta pendukung dari maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja yang dapat menggeser eksistensi bahasa Indonesia. Dan manfaatnya itu diharapkan setelah mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan eksistensi bahasa Indonesia di kalangan remaja Indonesia, kita dapat menghindari serta mengedukasi orang-orang untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mampu turut melestarikan bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada bab 2, yaitu pembahasan. Jadi pengertian dari bahasa Indonesia tersendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bahasa secara umum dapat didefinisikan sebagai lambang. Serta pengertian bahasa menurut istilah adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Bahasa berperan meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk salah satu peran tersebut adalah untuk memperlancar proses sosial manusia. Menurut Nababan 1984 juga mengungkapkan bahwa bahasa adalah suatu bagian dari kebudayaan yang berperan dalam perkembangan kebudayaan. Bahasa juga dapat berperan sebagai faktor integrasi sosial dan adaptasi sosial. Next itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan isi undang-undang dasar tersebut dapat dipahami bahwa fungsi bahasa Indonesia itu ada 4, yaitu ada bahasa negara yang resmi, bahasa utama dalam pengantar pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Selanjutnya adalah pengertian bahasa gaul. Seperti yang sudah kita ketahui, bahasa gaul merupakan suatu gaya bahasa yang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga dimodifikasi sedemikian rupa dari bahasa-bahasa utama. Bahasa gaul sendiri tidak memiliki struktur dan gaya yang pasti. Bahasa gaul juga biasanya diadopsi dari singkat-singkatan yang dibuat atau pelesetan bahasa dan terjemahan. Bahasa gaul cenderung menggunakan kalimat tunggal. Bentuk elip juga kerap digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek, sehingga kerap dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, maka pengungkapan makna menjadi lebih cepat dan yang kerap membuat pendengar mengalami kesulitan untuk memahaminya. Next, struktur bahasa gaul, kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakan berstruktur kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat susunan
kalimat menjadi lebih pendek sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat yang sering membuat pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan atau memahaminya. Jadi struktur bahasa gaul ini ada 3. Penggunaan awalan kata emang itu bentuk dari kata memang yang disisipi bunyi Di sini jelas terjadi pemendekan kata berupa menghilangkan huruf depan M, sehingga terjadi perbedaan saat melafalkan kata tersebut dan merancau dari kata aslinya. Yang kedua itu ada kombinasi A, K, dan G. Kata kagak berbentukan dari kata tidak yang bunyinya tidak diganti TID diganti jadi kayak agak. Huruf konsonan pada kata pertama diganti dengan huruf K vokal, I diganti dengan A, huruf konsonan kedua diganti diganti dengan G, sehingga kata tidak menjadi kagak. Selanjutnya ada sisipan kata teman merupakan bentukan dari kata teman yang huruf vokal A menjadi Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pelafalan. Di sini ada contoh bahasa gaul yaitu gue. Kata gue adalah sudah menjadi bahasa resmi yang kini banyak digunakan oleh kebanyakan orang, terutama orang dari suku Betawi yang menyebut saya atau aku. Selanjutnya adalah ada kata lo, sama seperti gue. Kata ini pun sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu dan menjadi kata untuk menyebut Anda atau kamu. Yang ketiga itu ada garing. Kata ini merupakan kata bahasa Sunda yang berarti tidak lucu karena seringnya digunakan dalam pembicaraan. Akhirnya kata ini pun menjadi populer di beberapa kota besar di luar Jawa Barat. Yang terakhir itu ada kata komuk. Kata ini digunakan beberapa waktu belakangan. Kata ini dapat diartikan sebagai muka. Contohnya seperti komuk lu asem banget sih. Artinya muka kamu asem banget sih. Selanjutnya ini ada pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua itu masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga ada masyarakat Indonesia tidak memakai lagi ejaan yang disempurnakan atau disebut EYD. Yang keempat ada masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku. Sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan, antara lain surat menyurat, pembicaraan resmi, tulisan akademik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul di kalangan remaja. Yang pertama ada menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para penerus bangsa, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara lebih baik dan benar daripada bahasa gaul. Yang ketiga ada menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri di generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang dapat kita gunakan untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menanamkan semangat, masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa gaul. Next itu ada bab 3 yaitu bab penutup. Kesimpulan dari semua presentasi saya adalah dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahasa gaul memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan bahasa Indonesia umumnya dalam hal bertutur kata. Pemakaian bahasa gaul dapat dilihat di iklan televisi, lirik lagu remaja, novel remaja, jejaring sosial, dan lain-lain. Bahasa gaul yang tepat porsi penggunaannya juga merupakan bentuk keragaman budaya negara di bidang bahasa. Porsi penggunaan yang tepat dan tidak berlebihan akan lebih baik ketimbang berlebihan. Jadi sarannya di sini adalah sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Karena fungsinya demikian itu, maka kita harus
menjaganya jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan bangsa Indonesia yang sebenarnya. Dengan menumbuhkan kesadaran berbahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan banyak lagi masyarakat yang mengerti betapa pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.